Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati tokoh kita hari ini, sore ini ya, Bapak Iin, ya. Beliau adalah tokoh seni besutan Jombang, sering kali tampil, ya. Nanti sesuai dengan tema kita hari ini, teman-teman ya, yaitu tentang dialog kesenian bersama tokoh seni besutan Jombang. Ini memang hal yang luar biasa ini Pak Iin. Hari ini biasanya kita itu bertemu saja dengan peserta mahasiswa modul Nusantara yang jumlahnya kurang lebih 12 mahasiswa. Cuman hari ini karena hari spesial, teman-teman dari STKIP Jombang kita undang agar supaya mereka punya pemahaman tentang kesenian asli daerah Jombang. Kadang-kadang mungkin ada juga yang belum tahu mungkin seni besutan itu apa, apakah memang itu dari Jombang atau bukan. Nah, ini makanya di grup-grup di grup mahasiswa yang saya ajar, kalau memang ada waktu silakan ikut supaya ada wawasan baru tentang kesenian besut Jombang gitu ya. Sedangkan teman-teman dari peserta modul Nusantara, sore hari ini teman-teman punya teman baru dari mahasiswa STKIP dari Jombang ya, yang biasanya kita bertemu hanya 10-12 orang, kita sekarang bisa menjadi 21 orang ya. Ini ya karena kesenian ini adalah asli dari Jombang ya, jadi teman-teman terutama yang dari STKIP Jombang harus tahu, bukan seharusnya ya harus tahu tentang kesenian asli daerahnya gitu ya. Dan kita mengundang memang tokoh seni besutan, tokoh yang sangat berkompeten di seni besut Jombang ya. Nah, tentang apa nanti seni besutan Jombang itu bagaimana, biarlah tokoh kita hari ini, sore ini yang akan bercerita tentang kesenian besutan Jombang itu bagaimana ya. Pak Fajar hanya mengantarkan saja. Nanti setelah Bapak Iin bercerita tentang tokoh atau kesenian besutan Jombang, saya mohon teman-teman yang bergabung di link Zoom ini memberikan respon ya. Memberikan respon, tanya jawab kepada narasumber kita sore ini. Kemudian mungkin untuk Mas Muhammad Said, Mbak Devina, Mbak Rida, Mbak Warda, Mbak Ramlan, mungkin hal yang baru tentang seni besut Jombang ya Pak Iin ya. Karena mereka dari Kalimantan, dari NTT, dari Sulawesi mungkin belum paham betul seni besutan Jombang. Mungkin ya sore ini beliau-beliau itu akan mengerti gitu loh ya tentang kesenian besutan Jombang. Pak Fajar tidak banyak ngomong, biarlah Pak Iin nanti sendiri yang ngomong ya. Oke, Pak, dokumentasikan dulu fotonya Pak Iin ini. Ya ini harus didokumentasikan. Halo, Pak Iin, monggo. Pak Kunin jenengan, silakan, monggo. Siap, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman lain. Dan saya senang sekali Pak Fajar, ini satu kepercayaan bagi saya untuk bisa berbagi pengetahuan, dan saya juga menimba pengetahuan dari teman-teman luar Jombang maksud saya. Yang saya hormati teman-teman peserta Manunggal Nusantara. Saya senang sekali mendengar judulnya aja merinding saya. Modul Nusantara, ya. Iya, saya kagum sekali dan selamat
juga kepada teman-teman STKIP, mahasiswa STKIP, saya juga menghirup atmosfer pengetahuan di rumah yang sama dengan teman-teman semuanya. Mungkin hanya tahunnya saja yang berbeda, dan Pak Fajar tetaplah guru saya. Dan teman-teman, saya ketika diberi pesan singkat sama Pak Fajar dan mencermati tujuan dari Manunggal Nusantara ini, ada satu kata kunci yang ingin saya highlight, saya garis bawahi begitu, bagaimana mendorong rasa penghormatan terhadap kesenian. Ini yang luar biasa dari forum ini. Saya jadi teringat satu pepatah yang sering kali kita pakai di masyarakat, tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini kita saling bertaaruf, saling berkenalan, saling bertatap muka, saling menimba pengetahuan satu sama yang lain. Beberapa waktu saya pernah menghirup udara di Luwu, di Sulawesi, di Maros, di Sulawesi. Saya juga menikmati udara di sana. Bagaimana keringnya Maros, dan saya membayangkan seperti dekat dengan gambaran masyarakat Madura. Dan saya suka rumahnya yang bersusun itu ya, rumah bertingkat begitu. Senang sekali, khas sekali. Kemudian di NTT saya pernah menghirup di Kupang. Ada ini Pak Iing, Mbak Rida dari Kupang. Oke, saya pernah tinggal di Kelapa Lima dan enak sekali jagungnya. Jagung, kalau di Nusa NTT itu kotanya kita kitari dengan sepeda itu cukup 30 menit. Teluk-teluknya itu yang luar biasa. Bagus ya. Pasar ikannya luar biasa, menyediakan banyak ikan segar. Teluk-teluknya itu jajanannya pisang yang dibakar itu keren banget. Tuh. Terus saya tinggal di Kelapa Lima di Kupang dan tidak lama, tapi sempat juga ke beberapa tempat di sana. Terus kembali pada modul Manunggal Nusantara, teman-teman. Saya bukan siapa-siapa, Pak Fajar terlalu berlebihan. Kebetulan saja saya pernah berkecimpung di dalam kesenian yang bernama besutan, kesenian besut. Orang menyebut ini adalah kesenian khas Jombang. Nah, identifikasi besut itu memang susah untuk kita sampaikan bagi teman-teman yang di tempat lain jika tidak digandeng dengan kata-kata ludruk. Mungkin ludruk teman-teman sudah begitu familiar, sudah kenal. Sebenarnya, cikal bakal ludruk itulah yang kemudian banyak orang menyebut seni besut. Besut sendiri mengandung arti, kalau bahasa Jawa itu beto singkatan, akronim gitu. Beto maksud. Artinya bisa beto maksud. Beto maksud itu membawa maksud. Membawa maksud. Kemudian besut itu juga berarti basuh. Basuh itu artinya membasuh. Dua akronim ini, dua pemahaman ini yang banyak dipahami orang tentang kesenian besutan. Gitu. Menciptakan, kalau bahasa Indonesia besut itu menciptakan, gitu, membesut, gitu. Menciptakan, menyutradarai atau membesut, gitu. Atau membawa maksud, hampir mirip akronim itu dengan makna besut dalam bahasa Indonesia. Nah, lantas seperti apa sih? Kapan kira-kira besutan itu lahir? Menurut beberapa catatan, karena besut ini dibesarkan dalam tradisi tutur dan catatan-catatan risetnya juga tidak terlalu banyak, maka orang banyak menemui varian atau kisah-kisah tentang besutan ini berbagai versi. Ada yang menyebut besutan mulai ada sejak tahun 1911. Ada yang menyebut lebih muda lagi, 1927, 30. Bahkan ada yang menyebut lebih tua lagi, sebelum 1911. Mereka menyebut besutan itu seperti kesenian bandan. Gitu.
atau kesenian lorek, lerok. Bisa menyebut lorek, bisa menyebut lerok. Itu jadi kayak badut begitu. Nah, dalam tradisi seni Bandan, kesenian itu digunakan sebagai sebuah upacara ritual. Ini yang lebih tua. Gitu. Orang kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu, Bandan, orang yang kemudian di Bondo, kemudian mereka melakukan beberapa gerakan-gerakan. Nah, ada yang menyebut bahwa besutan itu dimulai dari tradisi Bandan. Ada yang menyebut kesenian besutan dimulai dari tradisi Lero. Jadi orang yang kemudian diberi wajahnya diberi kayak badut, ukur begitu, tegak, tebal, kemudian dia menari. Nah, ada pula kesenian yang menyebut bahwa ini adalah sebuah seni amen. Gitu. Jadi bermula dari seorang diri melawan penjajahan Belanda, dia door to door, berkunjung rumah ke rumah sambil menyuarakan hidungan-hidungan atau parian-parian atau kalau dalam bahasa Indonesia pantun-pantun. Nah, tujuannya teman-teman tadi bisa mencatat ya bahwa ada yang secara tujuannya untuk ritual, tujuannya untuk menyuarakan kepentingan tertentu, sehingga besutan ini sangat luas sekali. Bisa dimaknai sangat luas sekali. Dan bisa diambil dari tahun berapapun terserah, karena ini cerita tutur. Artinya sangat luas itu Anda bisa memaknai besutan bisa lahir di era kolonial, bisa lahir sebelumnya, macam-macam. Nah, lantas apa hubungannya dengan cikal bakal ludruk? Kalau saya sebut di depan tadi. Cikal bakal ludruk itu dari seorang diri ngamen, seorang tokoh yang kemudian meniru lerok atau lorek gitu. Mereka membegati wajahnya, kemudian ngamen, semula seorang diri, kemudian perkembangan zaman dia ditemani seseorang, perkembangan zaman, kemudian dari ngamen dia kemudian ditanggap di halaman rumah. Ditanggap itu pentas. Pentas diminta oleh orang di halaman rumah. Gitu. Nah, mulailah ketika era orang ini yang ngamen ini pentas di depan rumah, maka dia harus membuat pementasan yang lebih lengkap. Sehingga dibikinlah cerita. Orang Jawa menyebut itu carangan, tambahan. Dari cerita itulah kemudian muncul tambahan-tambahan tokoh. Gitu. Mulai ada peran Sumo Gambar, peran kemudian Rusmini, kemudian peran Manjamino atau Paman Gondo, dan peran-peran lainnya muncul di situ. Nah, dari era itu, karena orang kemudian tertarik dengan cerita-cerita itu, besutan yang khas, yang dia kemudian dengan busana yang seperti digambar oleh difoto oleh Pak Fajar di depan tadi, dia dengan bedak putih, pakaian putih, selendang merah, kuncir, topi merah, kuncir ini, tokoh besutan sendiri mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena orang mulai menyenangi tambahan-tambahan cerita yang mungkin saat itu disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi di tempat ia main. Karena salah satu ciri khas kesenian tradisi kita, dia sangat longgar, sangat adaptif terhadap ruangan di mana ia tinggal. Nah, dari situlah kemudian cerita-cerita tambahan itulah kemudian dikembangkan orang menjadi ludruk yang sekarang ini teman-teman kenal. Dan besutan lambat laun menjadi bagian dari ludruk itu. Jadi besutan itu hanya ditampilkan di depan, kemudian baru ludruk. Bahkan hari ini besutan sudah digeser menjadi dagelan. Dagelan yang ditaruh di depan, baru kemudian cerita itu.
Akhirnya ludruk tercerabut, besutan tercerabut dari akar ludruk. Sehingga orang sudah tidak mengenal bahwa besutan itu sebenarnya cikal bakal ludruk itu sendiri. Nah, ini ngomong soal sejarah, Kapcepuan, ngomong soal sejarah, bagian pertama. Bagian kedua kita akan membincang soal tentang simbol-simbol di dalam besutan. Kalau teman-teman lihat besutan pakai baju putih, kopiah merah, selendang putih, ada dua interpretasi. Pertama, interpretasi secara transendental, interpretasi secara filosofis atau religi, secara religius, itu ditafsirkan begini. Mohon maaf Pak Iin, mungkin tadi saya bisa share screen nah, gambarnya besok tadi itu. Boleh, ya, teman-teman yang dari luar itu paham gitu ya. Siap, siap. Ya pun, proses Pak In, nggih. Siap, siap. Nah, ada makna-makna transendental, nilai-nilai filosofis di dalam simbol-simbol besutan itu. Yang kedua, makna nasionalis, makna nasionalisme. Yang transendental itu di mana? Jadi karena ini lahir dari masyarakat Jawa, maka suasana batin masyarakat Jawa itu ikut mewarnai simbol-simbol yang diusung besut. Karena besut itu beto maksud. Simbolnya itu topi merah itu simbol ibu, Hawa, Hawa. Top yang kuncir putih itu simbol bapak. Ibu itu maksudnya sel telur. Sel telur itu diimajinasikan merah karena ketika dia tidak dibuahi kan dia keluar menjadi menstruasi begitu, darah ya, darah lah, ini darah gitu. Nah, putih bergaris-garis dari benang itu adalah simbol sperma. Ketika sperma dan sel telur itu menyatu, maka mewujud menjadi manusia. Manusia yang diamanati Tuhan membawa maksud hadir ke muka bumi ini sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, makanya dalam kesenian besutan, besutan ditampilkan pembukaan itu ngesot. Ngesot itu merangkak, mata terpejam, mulutnya tertutup, gitu. Dengan susur. Susur itu tembakau. Nah, kemudian bebet putih, bebet itu kain putih yang ada di tubuhnya itu simbol dari manusia itu suci hatinya. Awal lahir itu fitrahnya suci. Nah, ketika dia sudah diturunkan ke muka bumi, dia kemudian bisa berkiprah. Kiprahnya itu ditandai dengan ketika selesai ngesot, selesai merangkak, besut kemudian tegak dan menari. Nah, menari itulah simbolisasi dari manusia membawa peran, memainkan hawa nafsunya. Itu sehingga amarah hawa nafsu itu diibaratkan selendang itu dan tarian-tariannya dengan tangan itu. Dan bebet putihnya kemudian dijatuhkan. Simbolisasi bahwa dia nampak ya manusia itu kemudian berkiprah. Jadi fitrahnya itu sudah mulai harus memilih dia. Apakah dia memilih sesuatu yang suci atau dia menurunkan kesucian itu, kebaikan-kebaikan dalam dia. Jadi dia milih baik atau jelek, intinya gitu aja. Nah, pesan-pesan ini simbolisasi dari busana dan topi. Ada lagi simbolisasi nasionalisme, bahwa sering besutan dimaknai sebagai itu loh simbol bendera kita, cocok dengan besutan yang digunakan untuk melawan penjajah Belanda melalui pantun-pantun yang disampaikan tokoh besut. Bahkan dalam satu sejarah heroik, ada tokoh namanya Cak Durasim yang ngamen kemana-mana sambil menyanyikan
varian-varian yang menyindir Jepang waktu itu. Akibatnya apa? Jepang marah dan Cak Durasim dihukum mati oleh Jepang. Gitu. Nah, dan Cak Durasim ini orang Jombang juga. Gitu. Nah, ini betapa dahsyatnya kesenian besutan ketika dibawa pesan-pesannya ke ranah nasionalisme sungguh luar biasa. Nah, dari dua nilai filosofis inilah kemudian berkembang pada fungsi besutan itu sendiri di era mulai awal sampai perkembangan terkini. Apa itu? Satu, besutan sebagai sebuah fungsi ritual. Besutan sebagai fungsi pengingat untuk membakar nasionalisme. Besutan sebagai tempat untuk membangun propaganda pembangunan. Ini fungsi ketiga yang saya temui pada pelaku-pelaku besutan era 90. Jadi era 90, 80, pokoknya era-era pembangunan itu banyak besutan-besutan, cerita-cerita besutan digunakan kisah-kisahnya menjadi propaganda pembangunan. Karena Orde Baru hari itu dengan simbol-simbol tali kain putihnya yang dulu itu tali lawe itu dari rami gitu ya, tali rami yang di kayak dipintal seperti apa itu tampar gitu ya. Sekarang bergeser menjadi selendang warna kuning. Kami banyak menjumpai kesenian-kesenian besutan warna-warnanya sudah disesuaikan dengan warna-warna partai politik yang berkuasa hari itu. Nah, terus pantun-pantunnya sudah mulai berbau pembangunan. Kalau pantun-pantun yang dulu itu semacam sindiran terhadap individu perilaku akhlakul kariman. Tapi sekarang sudah berpembangunan, varian-varian pantun-pantunnya digunakan untuk diubah dalam bentuk varian-varian pembangunan. Contoh, zaman dahulu itu ada begini teman-teman. Nek nang Jombang mampiro sengon, lemah geneng akeh wedine. Nek gak sambang kiri mau ingon, nek gak seneng apa mestine. Sepintas varian ini, pantun ini dimaknai seperti ini. Seperti jadi orang ini. Artinya itu gini, kalau ke Jombang mampirlah sengon, lemah geneng, lemah yang datar itu banyak pasirnya. Kalau kamu tidak sambang, kalau kamu pergi, kirimlah ini. Ingon itu artinya penghidupan, uang. Kalau kamu sudah tidak suka, opo mestine. Nah, sering orang menafsirkan pantun ini itu hanya sekedar memutus sesuatu. Jadi itu kan sindiran pesan besut kepada penggawa keseniannya yang ikut barang, ikut ngamen, ikut pentas. Kemudian mereka diingatkan karena sering kali mereka terjebak hedonisme, terjebak senang-senang, lupa pada keluarga. Nah, nek gak seneng apa mestine itu sering kali terus tinggalin aja, seneng gitu. Tapi sebenarnya tidak begitu halusnya ini. Jadi apa itu? Kenapa itu saya sebut tidak? Karena itu adalah pesan yang sangat agamis di dalam varian besutan itu. Jadi ketika seseorang itu dulu itu kalau ke Jombang Sengon itu kan daerah yang Nyun Sewu, dahulu itu banyak daerah apa ya? Abangan gitu ya, sehingga banyak beberapa lokalisasi itu ada di dekat situ. Pokoknya banyak daerah-daerah yang apa ya istilahnya itu ya saya sebut kalau dari sini itu abangan, banyak yang tempat-tempat keramaian begitu ya. Nah sehingga
Ketika ke sana itu, karena di situ hidupnya kesenian, maka dia lupa, dia tertarik pada hedonisnya. Nah, orang diingatkan pada sesuatu harmoni. Harmoni itu apa? Tanah yang datar. Tanah yang datar itu sesuatu yang memaknakan harmoni. Nah, harmoni itu apa? Harmoni itu ingat, harus didasari oleh sesuatu yang dia ingat dulu. Ketika dia ingat, ketika dia lupa, maka apa mestinya yang harus kamu lakukan? Nah, di dalam mestinya itu kan dulu kan tidak ada ATM, tidak ada bank. Ketika dia kirim ingon, itu pasti dia akan pulang, pasti dia akan selalu diingatkan pada keluarganya. Nah, ketika di keluarga itu ternyata sudah tidak terjadi ketidakcocokan, sebenarnya apa mestinya itu semestinya itu bagaimana? Maka komunikasi yang dilakukan. Seperti hanya omong-omongan menghadirkan keluarga, dan ini amanat Al-Quran. Gitu. Jadi apa mestinya itu tidak dimaknai dengan kemudian ditinggal begitu saja, tapi sebenarnya ini pulang dan kemudian membincang. Gitu. Nah, ini salah satu yang bersifat transendental. Tapi ada yang bersifat pembangunan, varian-varian pembangunan. Ringin condong tengah Jombang, ayo condong yang pembangunan. Nah, begitu itu mulai banyak dilakukan tahun-tahun 80-an. Nah, ini teman-teman sepenggal tentang besutan. Nanti ada hal menarik yang ingin saya sampaikan di sesi setelah ini, yakni dialek. Besutan itu dialeknya unik. Karena panjang-panjang. Muan, jamin, mama. Besut. Nah, sering orang hanya mendengar dialek ini. Kalau sudah sampai Surabaya, dialek ini itu jadi bermetamorfosis begini. Kalau ada orang bilang, ada sesuatu yang gede, besar, cantik. Ini, wah ini pasti orang Jombang ini. kalau pakai dialek ini. Nah, pertanyaannya yang mesti kita ulik adalah, kenapa besutan menggunakan dialek yang panjang? Ini setelah sejarah, simbolisasi, ada warna dialek. Nah, teman-teman, kesenian itu kan dia itu cara ekspresi dari seseorang di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, karena dia cara berekspresi, maka dia sangat dipengaruhi oleh kaidah-kaidah, norma-norma, situasi-situasi yang bertumbuh di daerah tersebut. Nah, kalau kita ngomong Jombang, teman-teman kira-kira bayangan teman-teman itu apa sih tentang Jombang? Yang terbersit dari teman-teman, satu Presiden Gus Dur, MH Ainun Najib, Cak Nurkolis Majid, Bombloh, Abu Bakar Bashir, Rian, semuanya banyak tokoh-tokoh dari Jombang. Masuk lagi ke masa lampau, teman-teman pasti ingat sejarah Majapahit. Ada Tribuana Neswari, putrinya putrinya Kertanegara, putri pertama Kertanegara, yang dinikah oleh Raden Wijaya setelah dia mampu menaklukkan yang musuhnya Kertanegara itu. Nah, ketika Raden Wijaya duduk menjadi raja, pasukan-pasukan Kertanegara yang melakukan ekspedisi Pamalayu itu kan kembali. Dia tidak terima karena mestinya yang jadi raja harusnya Tribuana Neswari. Tapi kok Raden Wijaya yang jadi raja? Siapa tokoh yang berperan penting mendamaikan Dharma Putra Rajasa, para Dharma Putra Rajasa dan pasukan-pasukan elit yang hari itu menjadi tulang punggungnya Raden Wijaya? Tribuana Neswari, orang dan beliau yang juga berperan dalam suksesi Jayanegara.
Bahkan pernah ada satu pendapat hingga sampai Tribhuwana Tunggadewi. Tapi ini masih debatable. Next, saya hanya mengutip bahwa Putri Tribhuwananeswari itu seorang putri tokoh besar yang mestinya dia raja, tapi dia memilih untuk membangun keseimbangan, harmoni. Dan itu ada beberapa pendapat menyatakan beliau didharmakan di Arimbi. Arimbi itu candi di Jombang. Next, sebelum Tribhuwananeswari, kita masuk ke masa lampau lagi, ada Erlangga, masa Erlangga. Jombang juga menjadi lintasan penting kesejarahan Erlangga. Teman-teman pasti ingat, putrinya Erlangga itu namanya Kili Suci. Dia putri mahkota, tapi dia memilih menjadi biksu dan tidak berebut takhta, yang berperang justru adik-adiknya. Hingga Erlangga membagi kerajaannya menjadi dua. Tapi Kili Suci putra mahkota memilih menjadi biksu. Dan itu beberapa data menyebut petilasan Kili Suci itu ada di Gunung Pucangan, ada di Jombang. Itu yang Mataram Tuna. Majapahit ada Tribhuwananeswari di Jombang. Masuk lagi ke masa Mataram Islam. Pangeran Benowo sangat jengah dengan pergolakan politik di kerajaannya. Dan beliau memilih sebagai putra mahkota, calon pemimpin, beliau memilih berkelana malahan. Dan beliau dimakan, salah satu data dan ada keyakinan di masyarakat, dan sekarang masih ada makamnya, diduga Pangeran Benowo kemudian dimakamkan di Desa Wonomerto di Jombang. Putra mahkota yang tidak memilih jabatan justru memilih harmoni. Di bawah Pangeran Benowo kita lihat, kita jumpai sosok Abdurrahman Wakil. Maaf, Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah itu pendekar organisasi yang luar biasa, pendiri NU. Yang beliau berkiprah untuk bangsa ini, punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, tapi beliau lebih memilih harmoni bagi bangsa ini. Sampai dengan cara mendirikan Nahdlatul Ulama, berkiprah menyatukan unsur-unsur, banyak unsur untuk membangun kebesaran bangsa ini dan tidak berpikir soal kepemimpinan. Di bawahnya beliau ada sosok Gus Dur. Gus Dur yang dengan ketajaman batinnya sudah tahu bahwa beliau itu hanya akan singkat. Tapi demi bangsa ini, beliau rela menjadi martir reformasi. Gitu. Dan beliau menahan semua amarah masyarakat ketika beliau dilengsarkan. Beliau berpikir apa? Harmoni. Di bawah, di sejaman dengan Gus Dur ada Cak Nun yang selalu membawa ma'iyah harmoni untuk bangsa ini kemana-mana. Ada Cak Nurkolis Majid yang dengan pemikiran-pemikiran yang sangat moderat membawa harmoni bangsa ini, menyangga bangsa ini. Nah, bahkan secara organisasi penyangga bangsa ini juga Jombang menjadi lintasan pentingnya. Apa itu Nahdlatul Ulama? Next, apa pentingnya cerita saya ini dengan dialek tadi? Jadi ternyata Jombang itu konon berada di lintasan perempatan. Lintasan perempatan budaya Arek dan budaya Mataram. Karena berada di lintasan, maka orang ketika di perempatan itu karakter dasarnya itu satu. Orang-orangnya lebih introspektif. Orang-orangnya itu lebih memberi ruang bagi orang lain, memahami orang lain. Orang-orangnya itu orang-orang yang pembelajar. Nah, dialek yang panjang itu jaminan itu adalah cara besut untuk memberi ruang pada orang lain. Gitu. Untuk memahami orang lain. Dengan cara apa? Memanjangkan agar apa? Orang lain bisa masuk ke dalam bagian atmosfernya dia. Gitu. Nah, disinilah kemudian
yang bikin saya merinding tadi, besutan dengan Manunggal Nusantara itu mirip spiritnya. Manunggal Nusantara itu modulnya, tujuan utamanya, outputnya adalah teman-teman mampu memberikan rasa penghormatan pada seni tradisi. Nah, besutan yang lahir di Jombang, tanah yang konon dihuni oleh tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang mempunyai karakter sama, karakter membangun harmoni, memberikan penghormatan kepada harmoni, gitu. Melahirkan besutan, dan besutan lahir menjadi semacam potret bagi kebutuhan harmoni itu sendiri. Apa? Dengan cara apa? Dengan cara dialeknya dipanjangkan. Gitu. Muan, jamin, omang, besok. Nah, jadi kan enak, orang itu besok jadi tahu. Klontang-klontang iku abane opo man? Abane wong bangun masjid so. Lah peno gak meno. Loh, aku wis nduk kene so. Lah iki nggawa pacul so. Nah, dialog-dialog ini tuh dialog-dialog memahami batin orang lain. Jadi, next, semoga besutan ini menjadi satu pintu cakrawala bagi teman-teman dalam membangun penghormatan, harmonisasi di bangsa ini. Dengan cara apa? Menghargai tradisi. Dengan cara apa? Belajar spiritnya. Dengan cara apa? Kemudian melaku tirukan atau memaknai spirit itu di tempat tinggal kita. Itu yang saya dapatkan dari kesenian besutan, teman-teman. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang tepat atau mencederai perasaan teman-teman. Monggo kita saling berdiskusi untuk mendapatkan cahaya yang baik, cahaya pantulan pengetahuan yang baik dalam forum ini. Terima kasih Pak Fajar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak In. Waduh, luar biasa ini perjalanan cerita tentang seni besut ya dari awal sampai akhir ya, sampai tadi baru saja diberi contoh-contoh dialog dalam pertunjukan seni besutan. Coba mungkin bagi teman-teman yang dari luar pulau mungkin belum pernah ya mendengarkan dialog-dialog pertunjukan seni besutan. Terima kasih Pak Iin sampun memberikan pencerahan kepada kita tentang eksistensi seni tradisional kita ya yang dari Jombang ya. Oke teman-teman, monggo memberikan respon, pertanyaan atau yang ingin menggali lebih dalam tentang seni besut, dipersilakan, monggo. Terutama yang dari ini, dari mahasiswa modul Nusantara, silakan. Monggo. Mas Emiliano ada ini, mungkin sudah ada Mas Emiliano ini. Monggo, atau Mbak Zahra, Mbak Ramlan Idris, Mbak Devina, Mas Said, Mas Darul, silakan. Tadi saya lihat Mbak Ramlan Idris mencatat tadi itu. Ayo silakan tanya Mbak Ramlan Idris. Iya Pak. Hey, good. Thank you. Silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas siapa Pak Inswiardi. Iya. Terkait masalah seni besutan, jujur ini pertama kali saya mendengar tentang besutan dan sangat menginspirasi sekali. Mungkin Mbak Ramlan mungkin diperkenalkan dari PT mana, dari pulau mana gitu ya. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Ramlah Idris dari Universitas Islam Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tadi Kabupaten Maros tadi yang disampaikan oleh Pak In tadi. Iya, kalau saya di Kabupaten Takalar, Pak. Oh. Baik Pak, izin ini
terkait masalah besutan tadi yang Bapak jelaskan sangat menginspirasi sekali bagi saya. Saya baca artikelnya tentang besutan, ternyata ini mirip dengan ini ya. Saya pernah nonton Ludruk dan ternyata wah, amazing sekali. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana sekarang eksistensi dari besutan itu? Karena saya baca-baca sedikit katanya besutan itu mulai tergeser ya dengan modernisasi oleh pertunjukan-pertunjukan modern. Ya, itu saja Pak eksistensi dari besutan saat ini. Dan apakah ada wadah khusus di Jombang mengenai besutan ini? Seperti Ya. itu Pak. Pak Fajar ini langsung dijawab atau kita berdiskusi menunggu pendapat teman-teman yang lain juga? Langsung mawon Pak In, biar apa Ya. namanya fresh gitu ya, pertanyaan langsung dijawab biar tidak Ya. kita tunggu gitu. Ya, terima kasih Mbak Ramlan Idris, menarik sekali. Dua tempat di Sulawesi itu terasa hangat bagi saya ya, di Luwu Utara, Luwu Timur atau Luwu Utara ya itu yang di Sulawesi Selatan. Bupatinya Putri. Nah, itu di sana kemudian di Maros, karena kebetulan kami sekolah di Maros, sekolah lapang di Maros sama 17 hari. Nah, saya menjawab dari Mbak Ramlan Idris, apa strategi hari ini untuk menyelamatkan kesenian besutan? Saya sampaikan dengan jujur bahwa besutan hari ini telah punah. Wah. Dia benar tergeser oleh satu inang yang dulu apa ya, kesenian yang dibesarkan oleh besutan itu sendiri. Apa itu? Ludruk. Karena besutan kan cikal bakalnya ludruk. Nah, yang lebih besar itu ludruk. Besutannya hilang. Nah, akhirnya tahun 80-an, bengkel pembinaan teater sejombang, tahun 88 tepatnya, itu secara intensif mengenalkan kesenian ini ke sekolah-sekolah, pangkalan teater di sekolah-sekolah. Nah, termasuk saya ini bagian dari generasi yang dilahirkan oleh gerakan bengkel pembinaan teater sejombang atau Kelvin Terbang. Gitu. Kemudian dengan cara apa? Melalui festival, melalui pelatihan ini antar pangkalan, kita berlatih besutan di sana. Nah, begitu era bimbingan belajar masuk, mohon maaf Pak Fajar, Ya. gitu. Jadi saya tidak bermaksud untuk menciderai lembaga-lembaga bimbingan belajar, tapi dengan hadirnya lembaga-lembaga bimbingan belajar di era-era 2000-an, itu kegiatan ekstra itu sudah mulai sangat terbatas geraknya. Gitu. Anak lebih banyak diarahkan pada kegiatan les dan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Akhirnya bengkel pembinaan teater sejombang pelimpungan. Gitu. Nah, sekarang peran menghidupkan besutan ini dipegang oleh teater-teater umum. Salah satunya hari ini yang masih eksis membangun basis kesenian besutan itu teater di STKIP Jombang, Teater Ringin Contong. Gitu. Masih sering mementaskan kesenian-kesenian besutan dengan berkeliling ke beberapa tempat. Gitu. Tapi tidak banyak teater-teater umum yang membangun kepedulian seperti ini. Gitu. Sehingga hari ini dengan tematik besutan itu saya pikir saya bersyukur. Berterima kasih kepada Pak Fajar yang setidaknya memberikan ruang pada tempat yang lebih jauh dari Jombang untuk mengenal kesenian besutan. Dan kami senang seandainya lahir teater-teater di luar Ringin Contong yang memberikan pendidikan tentang kesenian besutan. Itu Mbak Ramlan jawaban saya, dan saya bersyukur jika teman-teman bisa belajar besutan ke Jombang.
suatu saat. Sayangnya belum boleh dari sana, Bapak. Betul, betul. Iya, tidak apa-apa. Tapi misalkan nanti pas dolan ke Jombang, kita dolan-dolan sama apa dan ke dalamnya Pak Iin ya, tanya-tanya, dialog-dialog tentang seni besutan ya Mbak Ramlah Idris ya. Ya. Ini kayaknya Mbak Ramlah Idris ini anu Pak Iin baru menikah. Oh, alhamdulillah. Semoga jadi pernikahan yang barokah. Baru menikah apa jeneng masih ikut apa jenengnya perkuliahan dengan aktif luar biasa. Keren, 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 keren. Keren, keren. Oke, terima kasih Pak In. Mbak Ramla mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut atau bagaimana? Sudah cukup atau? Sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ramla. Secara walaupun ini apa namanya lewat Zoom, saya mewakili teman-teman menyampaikan selamat kepada Mbak Ramlah ya. Di sela-sela perkuliahan modul Nusantara, selamat menempuh hidup baru. Semoga keluarga Mbak Ramlah dan suami ya menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Sampai nanti dikaruniai putra putri dan sampai cucu nanti berapa tahun lagi ya. Amin, amin, amin. Amin. Ya kita memberi semangat Pak Iin pada pasangan muda. Kalau kita kan pasangan sudah. Oke, terima kasih Mbak Ramla. Silakan pada teman-teman Mbak Zahra. Oke, Mbak Zahra ini luar biasa Pak Iin. Oke. Juga peserta dulu Goyu ya, Mbak Zahra ya? Ya Pak Goyu. Ya, tahun tanya dong. 2019. Tanya sama Pak Iin ini. Wong dulu juga ikut kesenian juga kok. Di Goyu itu ayo. Ya Pak, sebelumnya mohon maaf tadi saya juga terlambat untuk gabung Zoom soalnya habis dari kampus tadi kan ada pembekalan KKN Pak Fajar. Ya betul. Pertama, iya. Terus tadi baru pulang jadi mohon maaf sekali saya telat untuk gabung. Mungkin saya belum ada pertanyaan tetapi saya ingin memberikan respon terkait seni. Memang menurut saya juga seni besutan saat ini di Jombang itu sudah mulai punah karena banyak seperti orang saat ini itu lebih memilih jet daripada seni tradisional mereka sendiri-sendiri. Nah itu sekarang adalah peran pemuda gimana caranya biar seni tradisional khas Jombang ini bisa lebih dikenal terutama oleh masyarakatnya sendiri. Maka dari itu seharusnya peran teman mahasiswa di sini juga saling melestarikan dan juga membantu bagaimana caranya seni itu bisa lebih mendunia. Oke, good. Ada dua pesan tadi terutama buat kita mahasiswa ya, terutama nanti Mbak Zahra bisa berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa khususnya juga yang dari bahasa Indonesia untuk tetap melestarikan ya lewat mungkin apa di STKIP Jombang ada teater ingin contong itu seperti yang disampaikan oleh Pak In tadi yang membantu untuk melestarikan seni besutan Jombang gitu ya. Ya. Terus ini Pak Fajar, saya setuju. Ada strategi ini menjawab juga apa yang diharapkan oleh Mbak Ramlan ya tadi. Saya itu kemarin sempat ke Tapal Kuda, di daerah Tapal Kuda itu beberapa kota itu menghiasi kota tengah kotanya dengan patung-patung tematik yang luar biasa. Betul itu. Nah, hari ini kan kita dibesarkan oleh satu kebutuhan alat komunikasi yang namanya HP. Sangat tergantung sekali. Kemana-mana kita bisa dengan mudah dibantu alat itu, termasuk untuk kebutuhan foto, selfie, dan sebagainya. Saya sedikit bermimpi sih, di Bondowoso itu aja, di tengah kotanya itu ada patung besar, patung berkelompok begitu tentang perjuangan pahlawan. Gitu. Pahlawan-pahlawan yang besar di Bondowoso, termasuk kereta maut. Gitu. Bahkan tiap upacara Hari Pahlawan itu sejarah kereta maut dibacakan. Nah kita ini kan punya landscape kesejarahan yang bagus juga. Heroisme santri, Tebu Ireng. Artinya jika di sana dibangun monumen-monumen yang bercerita, terus ada besutan dengan kelompoknya, Gondo, Manjamino, Rusmini, dibangun
di beberapa tempat, itu saya pikir membantu juga orang untuk mengasah memorinya, menyimpan memorinya tentang kesenian besutan, dan jadi melegenda dan diingat terus-menerus. Mungkin itu salah satu yang menarik untuk bisa diusulkan ke pemerintah daerah ya. Ya mungkin ini diusulkan ke ini Pak Iin, Jombang kan alun-alunnya lagi dibangun itu. Dimasukkan apa? Jangan tokoh apa namanya? Bapak jenenge tadi itu apa namanya? Seni besutan, enggak apa-apa sebetulnya itu. Cuman beliau ini kersa apa enggak kan gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Zahra, Mbak Ramla. Silakan ada lagi yang bertanya, silakan. Monggo. Dari NTT? Saya Pak, bertanya Pak. Oke, Mas Ahmad. Wih, luar biasa ini. Ini tulisannya 1928 ini apa maknanya ini? Itu Pak. Sekolah suruh lekur. Betul Pak. Nah iya, akhirnya sekolah suruh lekur kok sih namanya itu. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Pak. Ya oke, silakan. Oke. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Mujudin Al-Hakimi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2019B. Betul, ini Pak Iin ini alumninya Prodi Bahasa Indonesia, Pak Ahmad. Alhamdulillah, kebetulan Pak. Ya, nah, kebetulan. Yang saya tanyakan terkait kesenian yang ada di Jombang Pak ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi diutarakan, kebetulan dari tim PHP2T atau HMP Bahtera itu kan diberi amanat untuk membina atau melestarikan kesenian berupa Sandur Manduro, Pak. Nah, yang menjadi kendala di sana itu kan ditinggal oleh pengikutnya lantaran bahasa yang digunakan itu bahasa Jawa dan Madura, Pak. Nah, sehingga penontonnya itu kan hanya warga-warga lokal sekitar situ saja, Pak. Nah, teman-teman itu berupaya untuk mengindonesiakan dalam artian mencoba untuk sebisa mungkin itu kayak memperkenalkan. Itu ada dua persepsi Pak yang menjadi titik berat kita dan masih bingung itu Pak. Apakah kita mengganti dalam tanda kutip mengganti dialognya menggunakan bahasa Indonesia sehingga penikmatnya itu bisa menjangkau semua masyarakat seluruh Indonesia atau tetap mempertahankan Pak. Dengan pertimbangan kalaupun untuk dipertahankan juga Pak, dari pihak sana itu kayak mohon maaf kolot gitu loh Pak. Yang tetap. Nah itu kan kayak sulit gitu loh Pak. Beda kalau misal sekarang kan lagi demam kayak lagu-lagu Jawa seperti Denny Caknan dan lain sebagainya, itu kan benar membawa spirit kedaerahan, akan tetapi adaptif dengan perkembangan ilmu teknologi, sehingga masyarakat itu tahu, oh Denny Caknan ini tekan Jawa seperti itu. Nah di Mandura harapan saya itu, ya kalau kamu memang berpegang teguh dengan bahasanya Pak ya, katakanlah pakem seperti itu. Tapi ayolah adaptif dengan perkembangan zaman seperti itu. Nah, barangkali panjenengan mempunyai solusi sih Pak. Mempunyai solusi terkait misi saya itu Pak. Dengan teman-teman yang mungkin agak kesulitan gitu loh Pak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mas Ahmad Muizuddin gitu. Jadi gini, teman-teman semuanya, teman-teman Manunggal Nusantara, ini tantangan besar kita untuk membangun sisi kreativitas di dalam penyelamatan seni-seni tradisi. Saya setuju dengan apa yang jenengan sampaikan. Nah, bagaimana cara kita memulainya gitu. Kalau kita dihadapkan pada situasi-situasi kayak begitu, tidak ada pilihan lain, maka kita harus membangun ekosistemnya dahulu.
Magnetnya sudah ada, ekosistemnya yang harus kita bangun. Gitu. Nah, membangun ekosistem ini tidak mudah, membangun ruang kreatif ini tidak mudah, ekosistem kreatif ini tidak mudah. Contoh Jatiduwur, wayang topeng Jatiduwur itu sangat terkenal. Bahkan sekarang sudah dijadikan satu warisan tak benda itu ya, yang disahkan oleh UNESCO itu, sama wayang topeng itu ya. Nah, banyak peneliti-peneliti yang sudah ke sana. Tapi masyarakat membiarkan peluang itu lolos begitu saja. Banyak orang yang sudah melakukan pemberdayaan, pendampingan ke sana. Tapi lolos begitu saja. Sebabnya apa? Karena ekosistem kreatifnya tidak dibangun. Ekosistem kreatif itu apa? Misalkan, kita tidak perlu berpikir soal wayang topengnya, karena wayang topengnya itu sudah mapan, sudah diakui luar negeri. Kita berpikir ekosistem itu bisa menggerakkan orang. Contoh, gini, yang saya maksud ekosistem itu gini. Kita bangun ruang bagi penyimpanan topeng itu. Yang mungkin di rumah itu bisa diorkestrasi menjadi semacam rumah budaya. Kemudian kita bangun jejaring pelaku-pelaku yang punya komitmen untuk ke sana. Kemudian kita bangun rencana strategis untuk ini pemberdayaan masyarakat sekitarnya melalui homestay. Loh, homestay itu untuk siapa? Ya untuk peneliti-peneliti yang datang. Kenapa? Karena mudah sekali, karena wayang topeng Jatiduwur maupun Mandor Madura itu bagian dari kesejarahan Panji. Dan Panji itu menjadi satu ladang luar biasa peneliti-peneliti luar untuk datang. Kenapa peneliti luar itu banyak tertarik ke Malang? Karena di sana ekosistemnya dibangun dulu. Gitu. Nah, tapi ini pekerjaan besar, pekerjaan berat. Tapi berat itu bukan berarti tidak mungkin. Kenapa? Anda adalah bagian dari keluarga besar STKIP. Jangan anggap remeh STKIP PGRI Jawa Barat. Kalau Anda bekerja sendiri, mungkin berat. Tapi ketika Anda mendeklarasikan Laboratorium Budaya Wayang Topeng STKIP PGRI, nah Anda dari titik itulah kemudian Anda telah membangun satu ekosistem kreatif. Nah, Anda berjejaring dengan organisasi Panji Nusantara. Nah, Anda mengenalkan, yuk datang ke Jombang, bikin orang-orang untuk menginap di sana. Gitu. Nah, menginap jangan hanya menginap, tapi kuras mereka untuk berkegiatan di desa itu. Nah, ini pekerjaan besar. Gitu. Pekerjaan besar yang butuh waktu lama, tapi Anda bisa menjadi bagian penting untuk proses itu. Menurut saya begitu. Nah, saya yakin ketika banyak orang sudah datang ke situ, nanti akan muncul kreativitas untuk ini next ini dibikin apa ya? Oh, oleh-oleh. Next ini berapa ya? Oh, buku mitos. Jadi jenengan menulis mitos-mitos tentang wayang topeng. Loh, kalau dikumpulkan mitos-mitos itu sekampung, oh sudah jadi buku menarik. Gitu. Jadi mitos apa yang bikin orang merinding apa itu? Jadi kita ungkap mitos-mitos wayang topeng, mitos-mitos Jatiduwur, mitos-mitos apa? Nah itu, setelah itu dikenalkan, diajak orang diskusi tentang mitos-mitos itu. Undang ahli morfologi budaya, Dr. Taqiyuddin dari UI. Loh, di dalam mitos itu kan ada perangkat-perangkatnya. Wah, orang penelitian lebih lanjut ke perangkat-perangkat itu, apa cok bakal, apa ini. Nah itu masuk di ranah morfologi budaya. Gitu. Wih, keren, laboratorium budayanya STKIP akan bisa bergerak karena kepedulian atau kreativitas jenengan. Keren, luar biasa Mas Muizuddin. Salut untuk jenengan. Terima kasih Pak Iin, Mas Ahmad Muizuddin. Mungkin nanti kita bisa sama-sama Mas Ahmad Muizuddin. Nanti pas ketemu sama beliau-beliaunya, ya kita usulkan apa yang disampaikan oleh Pak Iin tadi, ya luar biasa. Dibuatkan laboratorium budaya STKIP PGRI Jombang, atau mungkin nanti lebih
spesifik laboratorium budaya seni besutan, laboratorium budaya Wayang topeng. Wah. Tapi itu memang pekerjaan besar. Tapi katanya Pak In tadi itu pekerjaan besar itu insya Allah bisa dilaksanakan. Bukan berarti tidak bisa. Insya Allah bisa dilaksanakan dengan usaha yang lebih keras gitu ya. Sangat mungkin, Pak. Sangat bisa dilaksanakan. Sangat mungkin, ya betul. Nanti kita sampaikan ini usul-usulnya dari Pak In tadi itu luar biasa ya tadi itu. Terima kasih Mbak Ramla, Mbak Zahra, Mas Ahmad. Ada lagi ini teman-teman? Mumpung kita ketemu sama tokoh kesenian Jombang, silakan bertanya. Gimana Mas Ahmad, Muizuddin? Sudah cukup? Sudah sangat Oke, cukup, Pak. nanti kita sama-sama bertemu ini Mas Ahmad ya. Oke. Iya, iya, Pak. Ada lagi nih teman-teman, silakan. Ayo. Kalau memang tidak ada, saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak In tadi itu adalah usaha kita bersama untuk melestarikan ya kesenian tradisional kita atau lokal khususnya Jombang untuk tetap eksis ya kesenian ini, dan juga dari dialog ini tadi ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti Pak Iin ya, supaya kesenian-kesenian yang ada di Jombang baik di Jatiluhur ataupun seni besutan tetap eksis dan bisa lebih dikenalkan ke dunia luar, menjadi sebuah kalau memang ada industri agro ya, kalau bisa di Jombang nanti dibuat ini industri budaya, tidak apa-apa. Dan memang perlu usaha yang sangat luar biasa seperti itu. Mungkin dari situ teman-teman inti kita bertemu hari ini, insya Allah pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang bermanfaat ya, baik memberi buat mahasiswa yang berasal dari Jombang sendiri, STKIP Jombang, ataupun dari teman-teman dari Kalimantan, Sulawesi ataupun NTT. Insya Allah sangat bermanfaat ya, karena dialog-dialog seperti ini memang harus diadakan dan diperlukan. Iya, saran Pak Fajar dari teman-teman STKIP maupun teman-teman dari daerah lain, saling berkunjung dan saling menyerap atmosfer di daerah lain itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui, memberikan rasa penghormatan seperti halnya yang diusung oleh output dari forum ini. Jadi memberikan rasa hormat, sehingga nanti jenengan semua itu akan tahu di mana kita akan meletakkan makna terindah atas rasa hormat itu. Gitu. Serius, disitulah contoh ketika di NTT, makna terindah saya tuh sampai merinding ketika melihat masjid, gereja berdampingan. Berdekatan ya? Berdampingan. Di Kupang itu di satu tempat ada yang berdampingan dan tidak ada masalah. Orang menyapa, hai kakak, selamat siang kakak, selamat pagi kakak, semuanya indah. Gitu. Iya betul. Nah, ketika teman-teman Sulawesi datang ke sini, menyerap atmosfer Jombang yang konon katanya kota santri. Wah, bagaimana ya kota santri ini ya, bayangannya ya. Nah, oke, menarik sekali. Nah, bagaimana STKIP merancang silaturahim budaya ini di dalam Manunggal Nusantara ini, justru itu menjadi satu poin yang menurut saya tidak akan terlupakan. Sama dengan anak-anak Miami-Dade College ketika singgah ke Jombang, mereka apa yang tidak akan terlupakan? Makanannya, toiletnya. 20 anak-anak itu, dan ketika mereka dikawal oleh tim intelijen negara itu mereka surprise banget. Karena bayangan mereka, dia tamu istimewa gitu. Makan makanan di sana, terus antar agama itu saling membantu. Nah, ini orang luar melihat keindonesiaan kita aja takjub bukan main. Kita melihat keindonesiaan kita sendiri akan takjub bukan main. Dan itu ada di tangan STKIP.
Alhamdulillah. Betul Pak Win. Insya Allah kita tindak lanjuti apa yang disarankan oleh Pak Iin ya. Nanti kita ngomong-ngomong dengan beliau-beliaunya. Oke, good. Ada lagi Mas, Mbak. Kalau mboten, ngapunten Pak Iin karena ini Siap. 4:30. Mungkin kita sudah 1,5 jam ya. Ketemu lewat Alhamdulillah. virtual dan alhamdulillah lancar. Semuanya, semoga kita berdoa apa yang sudah kita diskusikan di sore hari ini sangat bermanfaat untuk di kemudian hari dalam menjaga pelestarian budaya daerah untuk meningkatkan rasa toleransi, ya keberagaman, ya kebinekaan seperti yang Pak Iin sampaikan tadi itu. Nanti kalau kita saling mengunjungi akan merasakan atmosfer, ya seperti yang misalkan pengalaman Pak Iin yang ada di Kupang, masjid sama gereja berdekatan, terus saling menyapa, luar biasa indahnya, ya. Terima kasih semuanya yang sudah gabung, ya baik dari mahasiswa Modul Nusantara maupun dari mahasiswa STKIP PGRI Jombang. Terima kasih Pak Iin, nggih. Sama-sama Pak Fajar, terima kasih atas kepercayaannya saya bisa diundang di forum ini. Yo, nggih, sami-sami Pak Iin, nanti kita lanjutkan. Begitu nggih? Siap. Nggih, terima kasih untuk semuanya ya, semuanya teman-teman nggih. Wassalamualaikum. Oke, Pak. Terima kasih Terima Pak Fajar. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak In. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Ahmad. Ya. Terima kasih ya. Ya.